Shalom saudara yang dikasihi Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan berdoa lebih dahulu. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur jika pada hari ini kasih-Mu menarik hati kami untuk mendengar firman kebenaran. Sungguh firman-Mu inilah yang mengajar kami, menyatakan kesalahan-kesalahan kami, memperbaiki kelakuan kami dan mendidik kami di dalam kebenaran-Mu. Kiranya Roh Kudus menyingkapkan segala yang tersembunyi, memberikan kami hikmat untuk dapat mengerti firman kebenaran-Mu. Dalam berkat nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan kami percaya. Amin. Malam hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan, yaitu kita belajar dari seorang tokoh di Alkitab yang bernama Lot. Firman Tuhan diambil dari 2 Petrus 2 ayat 6-8. Dan jikalau Allah membinasakan kota Sodom dan Gomora dengan api dan dengan demikian memusnahkannya dan menjadikannya suatu peringatan untuk mereka yang hidup fasik di masa-masa kemudian, tetapi ia menyelamatkan Lot, orang yang benar, yang terus-menerus menderita oleh cara hidup orang-orang yang tidak mengenal hukum dan yang hanya mengikuti hawa nafsu mereka saja. Sebab orang benar ini tinggal di tengah-tengah mereka dan setiap hari melihat dan mendengar perbuatan-perbuatan mereka yang jahat itu, sehingga jiwanya yang benar itu tersiksa. Di sini dikatakan Lot adalah orang benar dan jiwanya tersiksa melihat perbuatan dan perkara-perkara yang tidak benar yang terjadi di sekelilingnya. Lot ini sebenarnya bukan orang yang terkenal, tetapi dia mempunyai seorang paman yang ternama dan luar biasa, yaitu Abraham. Ketika Abraham meninggalkan Ur Kasdim, Lot mengikuti pamannya. Abrahamlah yang pertama kali mendengar panggilan Allah untuk pergi meninggalkan negeri dan sanak saudaranya, pergi ke negeri yang ditunjukkan Allah kepadanya. Lot sendiri tidak mendengar panggilan itu. Nah, mungkin di dalam keluarga kita ada satu orang yang mendengar panggilan Tuhan lebih dulu dan menjadi orang percaya. Kalau kita ikut menjadi percaya itu baik. Seperti Lot, dia bukan saja mengikuti pamannya, tetapi dia juga menjadi orang benar. Sebuah permulaan yang sangat baik. Tapi ternyata di kemudian hari mereka harus berpisah. Kita baca di dalam Kejadian 13 ayat 5 dan 6. Juga Lot yang ikut bersama-sama dengan Abram mempunyai domba dan lembu dan kemah. Tetapi negeri itu tidak cukup luas bagi mereka untuk diam bersama-sama. Sebab harta milik mereka amat banyak sehingga mereka tidak dapat diam bersama-sama. Mengapa tidak bisa? Karena ada perkelahian antara gembala Abram dan gembala Lot. Pada awalnya mereka begitu baik keluar bersama-sama dari Ur Kasdim ke Kanaan. Dan Allah memberkati mereka luar biasa sehingga harta bendanya bertambah banyak. Tetapi timbul masalah. Di Kejadian 13 ayat 8-9 berkata, maka berkatalah Abram kepada Lot, janganlah kiranya ada perkelahian antara aku dan engkau, dan antara para gembalaku dan para gembalamu. Sebab kita ini kerabat, bukankah seluruh negeri ini terbuka untuk engkau? Baiklah pisahkan dirimu daripadaku, jika engkau ke kiri maka aku ke kanan, jika engkau ke kanan maka aku ke kiri. Di sini kepribadian Lot mulai terlihat. Dari perkataan Abraham ini, Lot mulai berpikir dan menentukan pilihannya. Lot memang meninggalkan Ur Kasdim
bersama-sama dengan Abraham. Tetapi sampai di Kanaan ada sesuatu yang tidak bisa dia lepaskan. Kalau saja Lot menyadari bahwa kedekatannya dengan Abrahamlah yang membuat dia diberkati luar biasa oleh Tuhan, maka dia tidak akan membuat pilihan yang salah. Sayangnya Lot tidak berpikir demikian. Lebih penting bagi Lot adalah lembu dombanya mendapatkan makanan. Lot merasa lebih baik kehilangan persekutuan dengan pamannya daripada kehilangan lembu dombanya. Lebih baik kerohaniannya tidak terbina daripada kehilangan harta bendanya. Lebih baik bagi Lot kehilangan pamannya daripada kehilangan seekor ternaknya. Demikianlah Lot menentukan pilihannya. Kejadian 13 ayat 10 berkata, "Lalu Lot melayangkan pandangnya dan dilihatnyalah bahwa seluruh lembah Yordan banyak airnya, seperti taman Tuhan, seperti tanah Mesir sampai ke Zoar. Hal ini terjadi sebelum Tuhan memusnahkan Sodom dan Gomora." Lot, anak muda yang baru percaya Tuhan ini, sangat berani. Awalnya pamannya pergi, dia ikut pergi. Tetapi setelah memiliki harta benda melimpah, sepertinya iman kepada Tuhan sudah tidak penting lagi bagi Lot. Persekutuan dengan orang percaya, yaitu pamannya, juga boleh diabaikan. Lot melihat bahwa lembah Yordan banyak airnya. Dia tidak peduli apakah lembu domba Abraham akan mendapat makanan atau tidak. Yang penting ternaknya sendiri kenyang. Nah, Kejadian 13 ayat 11 berkata, "Sebab itu Lot memilih baginya seluruh lembah Yordan itu, lalu ia berangkat ke sebelah timur dan mereka berpisah." Demikianlah Lot memilih lembah Yordan dan berpikir tempat itu seperti taman Tuhan. Ketika seseorang mengasihi dunia, mungkin ada sedikit kesenangan, ada kebahagiaan, dan merasa seperti tinggal di taman Tuhan. Tetapi hati nuraninya tidak akan ada damai sejahtera. Karena Lot memilih lembah Yordan, maka dia bergerak ke sebelah timur, yaitu menuju ke arah Sodom. Kalau kita menyukai kesenangan dunia, pada akhirnya kaki kita akan melangkah ke arah dunia. Kalau kita tidak bisa menahan langkah pertama, maka bisa dipastikan kita tidak akan mampu menahan langkah berikutnya. Kemudian jatuh ke dalam dosa. Kejadian 13 ayat 12 berkata, Lot menetap di kota-kota lembah Yordan dan berkemah dekat Sodom. Mungkin Lot berpikir, tidak mengapa berkemah dekat Sodom, toh tidak masuk ke dalam kota. Orang Kristen tahu bahwa memilih dunia itu tidak baik, tetapi masih ingin tinggal di dekat dunia. Kelihatannya ada di taman Tuhan, tetapi pada saat yang bersamaan juga ada di Mesir. Percaya kepada Allah, tetapi juga tidak mau melepas kesenangan dunia. Kelihatannya pergi beribadah setiap hari Minggu, membaca Alkitab 5 menit sehari, namun tidak memiliki persekutuan sejati dengan Tuhan. Sungguh menyedihkan ada orang yang menganggap orang Kristen seharusnya berbeda dengan orang dunia, tetapi ternyata serupa dengan mereka. Kejadian 14 ayat 10-12 berkata,
Di lembah Sidim itu di mana-mana ada sumur aspal. Ketika Raja Sodom dan Raja Gomora melarikan diri, jatuhlah mereka ke dalamnya, dan orang-orang yang masih tinggal hidup melarikan diri ke pegunungan. Segala harta benda Sodom dan Gomora, beserta segala bahan makanan dirampas musuh. Lalu mereka pergi. Juga Lot, anak saudara Abram, beserta harta bendanya dibawa musuh. Lalu mereka pergi, sebab Lot itu diam di Sodom. Ketika akhirnya Lot tinggal di dalam Sodom, Allah memberi peringatan kepada Lot. 2 kelompok pasukan berperang, 5 raja dikalahkan oleh 4 raja. Lot ditawan dan harta bendanya dirampas. Sodom bukanlah tempat yang patut dia tinggali. Beruntung saat itu Lot diselamatkan oleh Abraham pamannya. Kalau kita ini adalah milik Tuhan, begitu kaki kita berjalan menuju dunia yang berdosa, seringkali Tuhan akan mendisiplin kita. Pada saat itu, jika kita diperingatkan karena meninggalkan Tuhan, segeralah bertobat dan kembali. Karena kalau kasih Tuhan tidak bisa menarik kita kembali, Tuhan akan menggunakan cambuknya. Lot adalah orang benar, tetapi lupa bahwa dia sudah jatuh ke dalam Sodom. Lot mencucurkan air mata melihat dosa-dosa orang Sodom, tetapi dia sendiri tidak sadar akan kesalahannya. Kejadian 19 ayat 12-14 berkata, lalu kedua orang itu berkata kepada Lot, siapakah kaummu yang ada di sini lagi, menantu atau anakmu laki-laki, anakmu perempuan, atau siapa saja kaummu di kota ini? Bawalah mereka keluar dari tempat ini, sebab kami akan memusnahkan tempat ini. Karena banyak keluh kesah orang tentang kota ini di hadapan Tuhan. Sebab itulah Tuhan mengutus kami untuk memusnahkannya. Keluarlah Lot lalu berbicara dengan kedua bakal menantunya, yang akan kawin dengan kedua anaknya perempuan. Katanya, bangunlah, keluarlah dari tempat ini, sebab Tuhan akan memusnahkan kota ini. Tetapi ia dipandang oleh kedua bakal menantunya itu sebagai orang yang berolok-olok saja. Ini menunjukkan bahwa Lot tidak memiliki kesaksian di depan calon menantunya, sehingga perkataannya tidak dipercaya oleh mereka. Pada Kejadian 19 ayat 16 dikatakan, ketika ia berlambat-lambat. Ayat ini mungkin ingin menjelaskan kepada kita bagaimana Lot sangat berat hatinya meninggalkan harta miliknya. Dia sudah mengumpulkan begitu banyak. Masakan harus ditinggal begitu saja? Kemudian dikatakan, maka tangannya, tangan istri dan tangan kedua anaknya dipegang oleh kedua orang itu, sebab Tuhan hendak mengasihani dia. Lalu kedua orang itu menuntunnya keluar kota dan melepaskannya di sana. Dari cerita Lot ini kita belajar bahwa Tuhan Yesus segera datang. Pemusnahan Sodom adalah lambang pemusnahan yang akan terjadi di atas dunia ini. Dan kalau pengharapan kita masih ada di dalam dunia ini, maka suatu hari api dari surga akan memusnahkannya. Kiranya firman Tuhan hari ini membuat kita memperhatikan apa yang berharga, yang berasal dari Tuhan dan yang kekal. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.